Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aku Daifa. Belajar sejarah pasti menyenangkan. Teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih. Pada video pembelajaran sejarah kali ini, kita akan membahas tentang Jepang dari negara tertutup menjadi negara imperialis. Tahukah teman-teman, Jepang pernah menjadi negara yang menutup diri dari dunia luar selama lebih dari 200 tahun. Namun, dalam waktu singkat, Jepang justru berubah menjadi negara modern dan imperialis. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita bahas bersama. Pada awalnya, Jepang menerapkan politik Shokoku, yaitu politik isolasi atau menutup diri dari dunia luar. Kebijakan ini diterapkan oleh Shogun Tokugawa sejak tahun 1639. Tujuannya adalah untuk mencegah campur tangan bangsa asing. Pemerintah Jepang khawatir bangsa barat seperti Spanyol dan Portugis menyebarkan agama Katolik dan ikut mengintervensi pemerintahan Jepang. Di dalam negeri, Jepang juga mengalami konflik, yaitu terjadinya persaingan antara shogun sebagai penguasa militer dan daimyo yaitu para tuan tanah. Secara ekonomi, daimyo lebih kuat karena aktif berdagang dengan bangsa asing. Shogun khawatir jika daimyo semakin kuat, kekuasaannya akan tergeser. Perubahan besar terjadi pada tahun 1854 ketika seorang perwira Amerika Serikat bernama Commodore Matthew C. Perry datang ke Jepang dengan kapal perang. Jepang dipaksa membuka diri. Akhirnya, Jepang menandatangani Perjanjian Kanagawa. Isi Perjanjian Kanagawa, pertama, Jepang membuka pelabuhan bagi kapal-kapal Amerika. Kedua, Jepang menjamin keselamatan kapal Amerika yang karam. Ketiga, Amerika Serikat boleh mendirikan kedutaan di Jepang. Perjanjian ini menjadi awal runtuhnya politik isolasi Jepang. Masuknya pengaruh Barat menyadarkan Jepang bahwa mereka tertinggal jauh. Akibatnya, Kaisar Meiji melakukan perubahan besar yang dikenal sebagai Restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah usaha Jepang untuk membangun kembali negaranya secara menyeluruh. Dalam restorasi Meiji, kekuasaan shogun dihapus dan kekuasaan dikembalikan kepada kaisar. Kaisar Meiji menjadi simbol persatuan bangsa Jepang. Pemerintah Jepang lalu melakukan perubahan besar-besaran. Pertama, di bidang pendidikan, Jepang membangun sekolah modern, mengirimkan pelajar ke Eropa dan Amerika, dan mewajibkan rakyatnya untuk bersekolah. Kedua, di bidang militer, Jepang membentuk tentara modern, menggunakan senjata modern, dan melatih militernya seperti negara barat. Ketiga, di bidang industri dan ekonomi, Jepang membangun pabrik, jalan kereta api, pelabuhan, dan industri persenjataan. Tapi ingat ya teman-teman, Jepang belajar dari Barat bukan untuk dijajah, melainkan untuk melawan Barat dengan cara Barat. Dalam kepercayaan Shinto, Jepang mengenal ajaran Hakkoichio. Ajaran ini menyatakan bahwa dunia adalah satu keluarga dan Jepang adalah pemimpinnya. Ajaran ini kemudian digunakan untuk membenarkan imperialisme Jepang. Jepang mulai bercita-cita menguasai wilayah lain. Jepang juga terlibat dalam berbagai perang, seperti Perang Sino-Jepang tahun 1894 sampai 1895 melawan Tiongkok. Perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905 yang dimenangkan Jepang. Kemenangan ini membuktikan Jepang sebagai kekuatan baru Asia. Tahun 1940, Jepang bergabung dengan blok poros bersama Jerman dan Italia. Modernisasi dan imperialisme Jepang akhirnya membawa Jepang ke Perang Dunia II. Hasilnya, dalam waktu singkat Jepang berubah dari negara tertutup menjadi negara industri dan kekuatan militer baru di Asia.
Dari sinilah arah kebijakan Jepang mulai berubah. Jepang tidak mau dijajah, tapi justru ingin menjadi penjajah. Inilah yang kemudian mendorong Jepang melakukan imperialisme dan mencari wilayah baru yang kaya sumber daya alam, termasuk Indonesia. Itulah perjalanan Jepang dari negara tertutup menjadi negara imperialis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, sampai jumpa di video sejarah selanjutnya.